Gua kaget, gua takut. Mereka ketawa-ketawa anjir ngeliatin gua masih ngedenger tapi wujudnya nggak ada. Oke teman-teman, nama saya Ilham Farid Maulana dan sekarang gue mau bercerita sedikit tentang pengalaman mistis gue pas pertama kali mendaki ke Gunung Cikuray via pemancar. Oke, jadi pendakian ini gue udah rencanain dari jauh-jauh hari sebelumnya dan baru terlaksana pada tanggal 6 Juli 2017, tepatnya 3 tahun lalu. Gue berangkat berdelapan sama si Rangga, si Pian, si Gamal, si Tafrihan, Ridwan, Iqbal, terus si Selfie. Gue pakai mobil pribadi. Sebelum gue berangkat, sialnya di mobil itu berdelapan itu nggak cukup karena carrier 8 itu udah ditaruh di jok paling belakang. Dan akhirnya yang di mobil itu berlima, yang sisanya bertiga bawa motor. Si Gamal sama si Ridwan berdua boncengan, si Selfie dianterin sama saudaranya. Nah, yang motoran itu mereka ngambilnya jalurnya jalur Malangbong. Nanti masuknya ke lewat Pasar Bandrek. Pasar Bandrek apa Pasar Lewo, gue lupa. Dan gue yang pakai mobil berlima lewatnya ke Tasik karena ada maksud dan tujuan. Kita kekurangan tenda. Cuma bawa 1 tenda dan di Tasik kita mampir ke tempat rentalan peralatan outdoor. Gue sewa 2 tenda dan alat-alat yang kurang. Gue kekurangan kompor sama kekurangan gas. Terus gue lanjut jalan lewat ke Singaparna. Nah, sebelum ke pos pendakian itu gue sempat nyasar ke Garut Kota, men. Karena ya biasa disasarin aplikasi penunjuk arah itu. Nah, di Garut Kota gue tanya-tanya pendakian Gunung Cikuray via pemancar dan gue diarahin yang lewat ke Dayeuh Manggung. Nah, beberapa menit kemudian gue nyampe Dayeuh Manggung. Nyampe Dayeuh Manggung itu udah sore. Gue berangkat jam 12:30 siang, baru sampai sekitar jam 4:30 sore karena jalan yang lumayan macet dan kehalang tadi sewa ke tempat outdoor itu. Nah, pas masuk ke Dayeuh Manggung itu kita ditagih buat retribusi parkir dan tiket masuk kawasan sebesar 10.000 per orang dan 10.000 untuk kendaraan. Jadi totalnya 60.000. Kita ngelewatin kebun teh sore-sore kan. Udah mau hadir senja biasa. Sambil musikan di mobil, gue nyetir, jalan ya lumayan syahdu. Nah, gue nggak nemu tuh sama rombongan yang motor tadi itu, yang bertiga, gue nggak nemu. Gue positif thinking aja sama temen-temen. Gue bilang mungkin mereka udah nyampe duluan karena kan memang pakai motor, pertama pakai motor, terus jalurnya lumayan jalur cepet. Karena katanya si Ridwan tahu jalan pintas menuju ke pemancar itu. Gue sama temen-temen masih terombang-ambing tuh di jalur menuju ke pemancar. Nah, pas mau nyampe ke pos pemancar, di tanjakan kedua terakhir, pokoknya setelah belokan tajam ke kanan, yang di sebelah kirinya itu ada bangunan yang belum jadi. Sekitar jam 6 lebih sekian, pokoknya udah mulai gelap. Mobil gua tiba-tiba mati karena beban yang berat dan kontur jalan yang
lumayan ekstrim. Dugaan gue kuat kenapa mobil itu mati. Gue nyium bau kopling, bau ampas kopling yang buset, bau menyengat banget. Dan karena gue bawa si Iqbal yang lulusan SMK di otomotif, dia lumayan dikit-dikit ngerti tuh. Dia cek, kapnya dibuka, dan emang bener mobilnya kelelahan. Koplingnya udah mau habis, jadi gue istirahatin dulu di sana. Nah, setelah mungkin setengah jam gue istirahatin mobil, lanjut jalan kurang lebih 15 menit barulah sampai di depan warung Kang Dede. Namanya warung Kang Dede. Pokoknya warungnya itu kalau dulu warung kedua, pokoknya tepat di depan, di bawahnya pemancar Indosiar. Nah, gue sampai sana, gue kaget. Pas gue sampai sana kok belum ada siapa-siapa. Maksudnya kok rombongan temen gue yang bertiga pakai motor kok nggak sampai duluan. Ya udahlah, gue masuk ke warung Kang Dede, gue nyapa, kenalin diri karena gue udah telepon sebelumnya ke Kang Dede. Nah, di sana gue nungguin temen-temen yang rombongan motor tadi. Nah, setelah setengah jam barulah kelihatan tuh batang hidung bertiga. Dan yang lucunya mereka pada jalan kaki. Kok bisa pada jalan kaki? Pas gue tanya, Mal, kalian kok kenapa pada jalan kaki? Mereka bilang bahwa saudaranya si Selfie, pertama saudara si Selfie nganterin cuma sampai perkampungan warga. Jadi nggak nyampe pos Pamancar itu. Dan yang kedua, mereka nggak lewat jalur Dayeuh Manggung. Jadi nggak satu jalur sama jalur kita tadi yang lewat Dayeuh Manggung itu. Mereka lewat jalur yang satunya, tapi katanya lewat pertigaan yang sama. Pokoknya lewat pertigaan sebelum lewat ke jalur ekstrim yang banyak tanjakannya itu. Dan gue bayangin, gue yang pakai mobil aja ngerasa capek, ngerasa pegel. Apalagi mereka yang jalan kaki. Terus mereka jalan kaki dari sore, baru sampai ke pos Pemancar malam jam 7 lebih mereka baru nyampe. Kita ngopi-ngopi di sana, ngobrol-ngobrol sama Kang Dede juga ngobrol-ngobrol. Kang Dede bilang, ya udah istirahat aja dulu di sini katanya. Udah, gue istirahat, gue bangun tenda, gue bangun satu tenda tepat di depan warung Kang Dede, di depan mobil, gue parkir mobil depan warung Kang Dede dan bangun tenda di sana. Jadi kita dibagi dua. Nah, 4 orang tidur di mobil, termasuk gua, si Rangga, si Pian, sama si Iqbal. Sisanya tidur di tenda. Baru aja mau tidur, bapak-bapak ngetok jendela. Samping gua jendela, ketok, tok, tok, tok. Gua buka jendela. Bapak-bapak ya kurang lebih umur 40-an lah, 40-50. Kumis tipis, rambut pendek. Beliau bilang, kalau mau tidur jangan di sini. Soalnya ini tempat parkir. Takutnya nanti pagi tidur ada pendaki yang datang, nggak ada lahan parkir. Kalau si bapaknya kayak gitu. Gue bilang, jadi gimana Pak? Bapak-bapaknya bilang, kalau mau tidur pindah aja ke ujung jalan sana katanya. Di sana enak tempatnya, landai. Terus empuk juga karena ada rumput-rumput. Bapak-bapaknya bilang kayak gitu. Ya udahlah, gue nggak mikir apa-apa, nggak mikir sana sini. Gue langsung ngabarin yang orang yang di tenda dan bilang bahwa kita disuruh pindah sama bapak-bapak tadi. Nah, pas pindahan itu tenda nggak di packing, nggak dilipat-lipat. Jadi digotong seada-adanya aja. Digotong sama si Gamal sama si Ridwan. Digotong ke ujung jalan sana. Pas gue sampai sana, gue kaget dong. Kok tempatnya kayak gini? Jadi ujung jalan itu
bukan ujung jalan, tapi ada gerbang ke stasiun televisi TVRI, pemancarnya TVRI. Di sana itu ada gerbang masuk gede, terus ada pos satpam, terus ada pohon. Dan yang gua heran lagi, gua lihatlah tembok gede menyerupai benteng, kurang lebih 4-5 meter. Nah, yang gue heran di sana ada anak tangga, kurang lebih 4 anak tangga yang mengarah ke benteng itu. 4 anak tangga tapi tinggi bentengnya nyampe 5 meter, men. Jadi tujuannya dibangun anak tangga itu buat kemana? Ini gue langsung parkirin mobil ke arah benteng itu. Jadi mobil madep ke arah benteng, dan tenda gua taruh tepat di depan mobil. Dan posisi mobil gua kurang lebih 3 meter dari jurang. Nah, ya udahlah, karena gua disuruh tidur di sini, spontan dong. Gua nggak ngomong apa-apa, walaupun keadaannya kayak gini. Ya udahlah, mau gimana lagi, tidur. Gua di mobil sama si Rangga, si Pian, sama si Iqbal, sisanya di tenda. Kita nggak ngobrol-ngobrol di sana karena gue bilang sama mereka cepet tidur karena besok kita berangkat pagi biar sampai puncak nggak terlalu kesiangan. Nah, singkat cerita, kita tidur, gue juga tidur. Terus sekitar jam setengah 11 atau jam 11, gue lupa, gue kebangun. Kebangun karena gue ngerasa dari pos satpam, pokoknya dari bangunan pos itu, ada yang ngeliatinnya tajam banget, tepat ke mata gue, ngeliatinnya tajam banget, tatapannya itu tajam, sosoknya, rambutnya panjang, ngerumbai ke sini, ke depan, matanya biasa, kalau matanya biasa kayak manusia biasa, pakai baju putih. Ya mungkin gue mikir kalau itu emang ya kuntilanak. Nah, gue kaget, takut, perasaan campur aduk. Tapi gue beraniin buat senterin tuh ke pos satpam pakai headlamp. Nah, pas gue senterin, itu nggak ada wujud sama sekali, nggak berwujud sama sekali, men. Tapi pas disenterin nggak ada, tapi ketika gue lihat secara langsung tanpa disenter, doi ada. Aneh nggak? Udahlah, gue cuma baca-baca ayat kursi, baca-baca ayat Al-Quran, gue tidur, dan tidur pun nggak nyenyak. Dan kembali lagi gue diliatin lagi, sekarang 2 kuntilanaknya, 2, men. Yang satu di pos satpam itu, dan yang satunya di pohon beringin, yang di pohon yang gede itu. Nggak tahu pohon beringin atau apa, yang jelas dia gelantungan ngeliatin gue. Mereka berdua ngeliatin gue tajam banget. Ya sebenarnya kalau mereka suka ya bilang gitu, anjing banget kan, mereka ngeliatin, nakut-nakutin. Pas gue senterin nggak ada. Udah, gue cuma baca-baca ayat kursi, mereka ngilang. Udah ngilang, di situ ngilang. Nah, gue tidur jam setengah 1, gue kebangun lagi. Pertama gue kebangun karena emang posisi tidur nggak nyaman. Kedua, gue ngeliat banyak banget anak kecil yang turun dari tebing. Mereka loncat dari tebing. Di depan mobil gue itu tebing, dan badannya putih-putih semua. Yang gue lihat matanya hitam, terus celananya itu putih gading. Terus mereka, anjir, mereka banyak banget, men.
nggak tahu belasan, nggak tahu puluhan, gue nggak bisa ngira. Yang jelas mereka banyak. Setelah semuanya pada mendarat di pinggir tenda itu, mereka berembuk. Jadi kayak gini, tangan kayak gini, saling pegang bahu. Dan gue jelas banget denger mereka bilang, "Woi, itu ada mobil di pinggir jurang, kita dorong bareng-bareng." Gitu, buset. Perasaan gue campur aduk dong. Gue kaget, gue takut. Masa iya, gue mau meninggal di situ karena didorong anak-anak kayak gitu. Mereka ketawa-ketawa anjir ngeliatin gue. Terus gue ya cuma baca doa, baca ayat-ayat Al-Quran sedikit-sedikit, dan mereka tiba-tiba hilang. Udah mereka hilang, dan gue bisa tidur tapi gue masih ngedenger suara anak-anak kecil itu. Yang banyak itu gue masih ngedenger, tapi wujudnya nggak ada. Gak kayak yang tadi, mereka nampakin wujudnya tapi sekarang mereka nggak ada. Gue baca-baca lagi ayat kursi, gue baca-baca lagi ayat-ayat Al-Quran. Nah, barulah setelah itu hilang, suaranya hilang, dan gue baru bisa tidur. Nah, setengah empat gue bangun. Gue bangun karena alarm. Gue bangunin si Pian di belakang. Gue ajak dia ke warung Kang Dede ngopi. Karena kalau tidur lagi takutnya kebablasan. Nah, gue ajak dia ngopi sambil nunggu subuh. Kata gue, "Pula yuk ngopi." Dia nerima ajakan gue. Gue jalan kaki ke warung Kang Dede berdua. Nah, di sana gue ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Tapi gue belum nyeritain itu ke si Pian. Enggak, gue belum nyeritain. Nah, nggak kerasa tuh ngobrol-ngobrol setengah jam. 1 jam. Setengah 5. Si Rangga sama si Iqbal datang. Gue kaget, datang. Si Rangga kok langsung nepuk pundak gue keras banget. Plak. Kok lu tidur gak bisa diem sih? Gue sampai bangun gak bisa diem gimana, kata gue. Gak bisa diem lah, mobil sampai goyang-goyang, gue sampai bangun sama si Iqbal bilang kayak gitu. Jam berapa, kata gue gak bisa diem. Barusan gue sebelum kesini gue aja kebangun gara-gara lu, katanya. Padahal di jam segitu 4:30 kan, 4:30 kurang, gue udah gak ada di mobil. Dari jam 3:30 gue udah berangkat ke warung ngajak si Pian. Dan jam 4 lebih, jam 4:30, si Rangga bilang bahwa gue tidurnya gak bisa diem. Udahlah, karena gue takut si Rangga sama si Iqbal mikirnya yang lain-lain, takut ngebatalin naik karena ketakutan, ya gue bilang aja, iya gak bisa diem karena gue tidurnya gak nyaman. Gue bilang kayak gitu aja, jadi gak bisa diem, robah-robah posisi mulu. Gak, kata gue bilang kayak gitu. Pantesan, katanya. Udahlah, ya udah, kata gue, udah di sini ngopi sambil nunggu pagi, kata gue, sambil nunggu subuh. Ya udah, ngopi. Nah, jam 5 kurang gue ajak si Rangga, si Iqbal sama si Pian buat ngebangunin teman-teman gue yang pada tidur di tenda. Nah, pas gue kesana, mereka belum pada bangun. Udah gue bangunin. Gue masih belum ceritain apa yang gue alamin. Gue cuma bangunin, suruh mereka buat siap-siap karena takut kesiangan. Siap-siap, packing ini itunya, aksesoris, semua peralatan, logistik ini itunya. Nah, kurang lebih jam setengah enam gue naik. Setengah 6 kami naik. Dan di perjalanan
naik sampai ke puncak, nggak ada halangan apa-apa. Cuma kita diikutin sama lebah, diikutin sama lebah. Lebahnya itu nggak pergi-pergi men, ngikutin kita terus sampai ke puncak. Karena kita ngecamp tepat di bawahnya puncak, jadi bangunan yang ada di puncak itu kelihatan dari tenda kita. Nah, di sana kita nggak ada gangguan apa-apa selain digangguin sama babi hutan. Setelah itu kita nginep di atas, terus nggak ada summit lah, soalnya puncaknya aja kelihatan, nggak ada summit. Kita foto-foto, makan, turun. Jalanan turun nggak ada halangan apa-apa, sampailah gua di warung Kang Dede itu. Turun jam 8 pagi, gua sampai di warung Kang Dede jam 11. Gua pamitan ke Kang Dede buat balik. Si Gamal, si Ridwan sama si Selfie gua angkut dulu pakai mobil, desek-desekan sampai ke pertigaan yang di bawah. Nah, sebelum pertigaan itu si Ridwan ngomong ke gue, kok pas gue tidur pas di tenda katanya ada yang dicolek katanya. Lah, kata gue, dicolek apanya? Pantat. Spontan si Gamal, si Tafrihan sama si Selfie juga bilang bahwa mereka pun ada yang colek. Kalau si Selfie dicolek di bagian pundak sama leher bagian belakang. Terus si Gamal dicolek bagian kuping, si Tafrihan juga sama kupingnya, dicolek sama kepala. Nah, gue spontan dong bilang bahwa gue juga ngelihat banyak sosok anak kecil. Dan gue nyimpulin bahwa yang colek mereka pun adalah anak kecil tadi. Dan gue langsung bilang ke si Rangga sama si Iqbal bahwa yang mungkin goyang-goyangin mobil, yang mereka kira gue tidurnya gak bisa diem, masih anak kecil itu juga. Tapi yang si Rangga lihat, yang wujudnya gue di sana, gue nggak tahu men. Itu nggak tahu. Gue nggak bisa nerangin. Itu nggak tahu sama sekali. Nah, di perjalanan kita cerita-cerita tentang apa yang kita alami, gini. Tiba di pertigaan, yang rombongan tadi 3 di motor itu, yang turun cuma 2, si Gamal sama si Ridwan. Si Selfie gua angkut di mobil. Jadi si Gamal sama si Ridwan jalan kaki dari pertigaan itu ke pemukiman warga buat bawa motor. Nah, di perjalanan balik kita cerita-cerita sedikit sampai akhirnya teman-teman gua pada tidur karena mungkin kelelahan. Setelah itu gua sampai di kampung itu habis maghrib gue sampai, kita kumpul dulu. Yang motor 2 itu sampai duluan, mereka sampainya sore, kita baru sampai habis maghrib. Nah, gue cuma cerita pengalaman tadi, flashback lagi. Gue bilang udahlah, nggak usah banyak dipikirin, besok gue bakal tanyain, gue bakal konfirmasi ke Kang Dede tentang apa yang kita alami selama kemarin di pos pemancar itu. Besoknya kita kumpul lagi. Karena si Selfie rumahnya jauh, jadi dia nggak ikut kumpul. Yang ikut kumpul cuma bertujuh. Si Ridwan nyuruh cepet, cepetan katanya, telepon Kang Dede. Udahlah, gue telepon Kang Dede, gue ceritain secara terperinci apa yang gue alamin pas kemarin di pos pemancar. Kang Dede bilang, itu tuyul dan perempuan yang rambutnya panjang, yang rambut putih itu emang kuntilanak. Nah, terus gua nanya ke Kang Dede, Kang, kok bisa sih kita diganggu? Emang salah kita apa? Atau adakah pantangan yang dilanggar? Kata gua kayak gitu. Kang Dede bilang gini, yang nyuruh kalian tidur di sana siapa?
Gue bilang, ada apa-apa bapak yang ngetok kaca jendela mobil. Posturnya itu nggak terlalu tinggi, kumis tipis, rambut pendek. Usia sekitar 40-50 tahun, gue bilang kayak gitu. Saya kira Kang Dede. Gue bilang kayak gitu, Kak. Terus Kang Dede bilang, lah kan udah saya bilang tidurnya di depan warung. Soalnya udah malam, nggak bakal ada pendaki yang datang. Kecuali pagi-pagi, Kang Dede bilang kayak gitu. Nah pertanyaannya, yang nyuruh gue pindah itu siapa? Terus gue nanya lagi, kenapa Kang? Kami diganggu. Kang Dede bilang, kalian diganggu karena kalian ngehalangin tempat bermainnya mereka. Di situ emang tempat bermainnya mereka, kata Kang Dede kayak gitu. Dan gue juga nggak ngeh bahwa malam ketika gue tidur di sana itu adalah malam Jumat. Nah gue nggak ngeh sama sekali. Nah Kang Dede juga bilang bahwa di situ adalah tempat pembuangan. Tempat pembuangan. Yang berarti gue bisa simpulin bahwa kalau emang tempat pembuangan berarti kan bukan tempat pembuangan sampah, men. Tempat pembuangan jin-jin yang dibuang emang dibuang ke sana. Nah, Kang Dede bilang lagi, udah nggak usah dipikirin. Mereka nggak bakal ngapa-ngapain kok, mereka cuma keganggu aja, makanya mereka ngegangguin balik. Kayaknya kayak gitu. Orang itu tempat bermainnya mereka nggak punya lagi tempat bermain selain di situ. Jadi mereka ngeganggu, bagaimana caranya AA sama teman-teman pergi dari situ. Terus gue bilang lagi Kang Dede, tapi nggak bakal gimana-gimana kan Kang. Soalnya saya takut, kata gue. Takutnya kan mereka ngikutin, kan namanya makhluk kayak gitu. Takutnya ngikutin atau gangguin atau apa gimana kan gue juga nggak ngerti. Kang Dede cuma bilang bahwa udah nggak usah dipikirin, mereka nggak kenapa-kenapa. Yang banyak berdoa aja, semoga hal yang kayak gini nggak terjadi lagi di kemudian hari, kata Kang Dede kayak gitu. Ya udah, gue tutup teleponnya, gue ucapin terima kasih banyak Kang Dede. Dan mungkin itulah cerita yang bukan cuma gue yang ngalamin, tapi temen-temen gue juga ngalamin. Gue bercerita kayak gini bukan maksudnya untuk menakut-nakutin, tapi dimanapun kalian berada, dimanapun tempat kalian berada nanti, jangan lupa untuk permisi terlebih dahulu. Karena pada sejatinya dimanapun mereka pasti ada. Banyak-banyakin baca Al-Quran atau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Insya Allah akan terhindar dari gangguan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mungkin itu aja cerita pengalaman gue ketika mendaki di Gunung Cikuray. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Maklum, bahasa Indonesia gue kurang fasih karena keseringan pakai logat Sunda. Jadi ya kayak gini lah. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Biar gue makin semangat bikin kontennya. Terima kasih. Gue Ilham Farid Maulana. Dan teman-teman yang ikut ke Cikuray waktu itu, apa kabar? Lama nggak jumpa. Semoga kalian lihat video ini. Terima kasih.